dimanapun berada. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, sudah bergabung bersama kita. Wah, ini Dr. Trace kelihatan cantik sekali dengan setelan greennya. Oke, sama Mbak Reni dengan seperti biasa. Iya. Purple Lady. Ya. Selamat siang FKC Family dimanapun Anda berada. Semoga harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tetap semangat. Tetap semangat. Nah, siang hari ini kita akan bicara mengenai masalah epilepsi. Epilepsi bisakah disembuhkan? Ya. Namun sebelumnya mungkin Dr. Trace boleh jelaskan dulu mengenai pengertian epilepsi. Oke, iya. Terima kasih Mbak Reni, terima kasih semuanya. Ya, kita hari ini akan sedikit berbagi tentang apa itu epilepsi. Epilepsi itu adalah suatu penyakit yang umum dan ditemukan di seluruh dunia. Sama kalau di Indonesia dengan bahasa awamnya itu betul dengan ayan. Itu terjadi akibat dari hantaran listrik di otak kita yang terlalu berlebihan. Nah, sehingga bisa menyebabkan reaksi di dalam tubuh orang tersebut. Nah, reaksi listrik itu sebenarnya terjadi pada kita sehari-hari. Tapi kita itu kalau normal tidak menimbulkan gejala apa-apa. Nah, pada penderita epilepsi itu hantaran listriknya itu terlalu berlebihan sehingga menimbulkan reaksi seperti kejang pada penderita epilepsi. Epilepsi bisa terjadi pada semua umur sebenarnya, dari anak-anak sampai lansia. Tapi yang terutama yang paling banyak itu memang anak-anak ya. Tapi biasanya yang dikategorikan kepada epilepsi itu di atas 5 tahun. Karena kalau di bawah 5 tahun ada kejang yang sebenarnya sering terjadi pada anak-anak, tapi bukan dikategorikan kepada epilepsi. Itu namanya febrile convulsion. Atau febrile convulsion itu adalah anak-anak yang di bawah 5 tahun itu sering terjadi akibat demam yang tinggi sehingga dia timbul kejang. Tapi setelah lewat dari balita dia akan sembuh dengan sendirinya bila pada saat dia demam itu diobatin, tidak dibiarkan. Ya, kenapa? Karena setiap kali kejang itu terjadi reaksi di dalam otak kita yang intinya seperti menimbulkan sedikit kecacatan, ya kan? Kalau misalnya kita kulitnya nggak usah jauh-jauh, sering kebaret-baret, sering lama-lama akan jadi kekapalan. Ya, contoh gampangnya seperti itu. Tapi pada anak-anak yang balita yang disebut kejang akibat demam itu umum. Dan kejang itu akan hilang bila demamnya itu berkurang. Ya. Nah, epilepsi atau ayan yang terjadi pada anak-anak biasanya itu usia sekolah. Nah, atau pada justru lansia di atas umur 60 itu lebih banyak terjadi. Nah, itu biasanya terjadi karena beberapa komplikasi yang disebabkan oleh organ tubuh itu sendiri. Ya. Jadi yang dikategorikan kepada ayan atau epilepsi yaitu timbulnya kejang yang lebih dari sekali, ya. Kejangnya itu bisa sebentar sampai agak lama dan memang bisa sampai hilang kesadaran. Nah, itu macam-macam tipe kejangnya. Ada yang dari enteng yang kita sebut petimal, yaitu ada kadang-kadang nggak seperti kelihatan kejang, tapi seperti biasanya ini malah pada anak-anak. Anak itu dari aktif tiba-tiba dia menjadi bengong. Kemudian seperti bengong, terus nanti kadang-kadang dia matanya seperti balik, seperti ke atas putih semuanya. Dia tanpa kejang. Tapi seperti itu terus kadang-kadang mulutnya menggertak. Bergertak gigi-gigi ya, gitu ya. Nanti dalam beberapa saat dia akan hilang lagi. Itu yang disebut sebagai gejala petimal atau gejalanya yang sederhana. Kemudian ada yang sebutnya grand mal, itu yang lebih dominan, itu yang seperti orang biasanya tipe yang tonik-klonik. Itu adalah kejang keseluruhan tubuh dari kepala sampai ke kaki tangan. Itu tiba-tiba orangnya misalnya lagi ngobrol tiba-tiba dia seperti ngeheng sebentar, kemudian dia kejangnya itu yang dengan hentakan yang begitu. Itu adalah tonik-klonik. Itu tangan dan kaki, dan biasanya ini pada orang dewasa dan biasanya disertai dengan
menggigit lidah. Oh, oke. Nah, pada pasien-pasien pada penderita seperti ini lidahnya bisa putus. Karena kegigit tadi. Betul, karena tidak sadar dan kejangnya itu benar-benar kuat. Nah, bila ditemuin orang seperti itu, cepet-cepet kalau bisa ambil sendok atau apa yang dibungkus pakai kain, dimasukin ke mulut supaya lidahnya melindungi lidah. Gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya. Dan epilepsi ini bisa terjadi misalnya yang benar-benar parah itu dari satu kejang ke kejang berikutnya itu dengan kurun waktu yang berdekatan. Dan biasanya penderita itu setelah tidak kejang dia akan kelelahan, tidur, dan dia tidak ingat bila bangun. Benar. Apa yang akan dialami. Nah, pada pasien atau penderita seperti ini sangat dikhawatirkan terjadi komplikasi akibat efek dia kejang karena bisa jatuh, terjadi trauma, benturan ya. Kalau terjadi trauma benturan, akibatnya bisa kemana-mana, ya ada perdarahan di otak, tambah ngeheng ya, ya ada patah tulang dan sebagainya. Nah itu yang harus dihindarin. Ya. Oke. Nah tadi sorry kita agak sedikit maju dulu. Dokter Tes bilang frekuensinya lebih dari sekali, maksudnya dalam sehari. Bisa ada yang dalam sehari, bisa ada yang dalam seminggu, ya. Tapi yang dikategorikan kepada epilepsi adalah kejang yang lebih dari sekali. Jadi misalnya anak kita atau saudara kita ketahui adanya kejang-kejang yang kita khawatirkan epilepsi. Terus hanya baru sekali, itu belum bisa dikategorikan. Nah, bila dia sudah pernah terjadi entah dalam kurun waktu sebulan atau apa, itu pada epilepsi. Nah, tapi kan kita jangan sampai menunggu sampai kejang berikutnya. Ya, bila ditemukan adanya kejang yang tidak wajar, ya, misalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kejang, terus mulutnya berbusa atau pokoknya seperti pingsan dan sebagainya, ya cepat-cepat dibawa ke dokter supaya ditanganin supaya jangan terjadi serangan berikutnya. Oke, baik. Nah, menarik nih Dokter Tres. Ada juga tadi Dokter Tres sampaikan kalau anak-anak sampai dengan usia 5 tahun, ya umumnya memang gitu ya, kalau dia demam tinggi disertai dengan kejang. Saya jadi teringat dengan Mas Opal yang mungkin bolak-balik sempat bilang ke Dokter Tres kan. Nah, di usia 3 tahun dia pernah kejang, di usia 5 tahun dia pernah kejang. Kemudian di usia 7 tahun dia juga pernah kejang. Pada saat dia usia 5 tahun, dokter sudah kasih warning. Ini kejang jangan lagi terjadi. Kalau misalnya terjadi lagi kejang, nah ini kita harus cek. Betul. Nah, dan saya juga apakah ini satu kebetulan atau apa, setiap di usia ganjilnya dia. Jadi 3 tahun, 5 tahun, begitu dia usia 5 tahun, wah saya udah deg-degan gitu kan. Ternyata betul kejadian di usia 7 tahun. Nah dokter udah bilang, sebenarnya Bu 5 tahun batasnya. Nah ini anak ibu umur 7 tahun masih kejang, tapi ada demam nggak? Ada, saya bilang oke. Kalau ada demam nanti kita, ibu pokoknya harus waspada ya, monitor ya. Kemudian kalau nanti terjadi kejang lagi setelah usia 7 tahun, apalagi tidak ada demam tinggi, nah ini kita harus seperti itu, gitu ya dok ya? Betul. Karena epilepsi tidak harus disertai dengan demam atau penyakit yang lain. Jadi justru biasanya tidak disertai. Betul. Ya, tapi kalau misalnya Mas Oval, jadi pemeriksaan epilepsi di samping gejala yang timbul, juga kita harus memeriksakan yang lainnya. Apakah ini benar-benar dikategorikan kepada epilepsi atau tidak? Betul. Ya antara lain dengan EEG, elektro encephalogram. Jadi otaknya dibikin seperti EKG, tapi pada otak dilihat apakah ada spike atau ada hantaran yang tidak normal. Kalau ada hantaran tidak normal, itu dicurigai adanya epilepsi. Tapi kalau tidak, ya tidak. Tapi di samping EEG juga ada pemeriksaan CT scan, MRI, itu di samping itu juga bisa dari darah. Ya, karena sekali lagi epilepsi itu sampai sekarang belum diketahui benar-benar apakah
penyebabnya itu dari mana. Tapi bisa epilepsi itu diturunkan. Ya, tapi tidak selalu, tapi merupakan suatu penyakit yang diturunkan. Dan epilepsi merupakan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sekalian menjawab dengan judulnya, ya. Jadi epilepsi tidak bisa disembuhkan, tapi epilepsi bisa dihindarin untuk tidak terjadi serangan. Diminimalkan ya. Frekuensi terjadinya kejang tadi, betul, ya, Dok, ya. Betul, ya. Jadi saya mau bertanya, tapi tadi sebenarnya dokter sudah sampaikan bahwa epilepsi itu memang ada faktor genetik, ya, Dok, ya. Ada faktor genetiknya, tapi di samping itu juga epilepsi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain pada orang-orang yang mengalami luka pada kepala, luka pada otaknya, ya. Terus pada orang-orang stroke, ya, karena mengingat stroke itu terjadi kelainan di pembuluh darah di otak, terjadinya cacat di pembuluh darah di otak, sehingga hantaran listrik yang di otak itu menjadi tidak normal. Jadi efek samping dari stroke itu bisa terjadinya ayan atau epilepsi. Kemudian bisa disebabkan oleh virus, terus meningitis, encephalitis, ya, itu bisa disebabkan. Terus ayan ini juga bisa disebabkan dari orang-orang misalnya kecelakaan lalu lintas yang kena kepalanya, atau orang-orang yang memang mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan, antara lain narkoba yang berlebihan, alkohol yang berlebihan, termasuk rokok yang berlebihan. Jadi ada zat-zat racun yang di rokok, alkohol, dan miras itu yang bisa merusak ke otak. Sudah timbul psikatrik atau kelainan pada otak, itu bisa terjadi epilepsi. Oke, baik. Ada pertanyaan, Pak Oni? Ada. Oh, silakan kita jawab dulu, ya. Oke. Apakah penyakit epilepsi bisa menular melalui air liur penderita? Ya. Ini adalah mitos, tidak menular melalui air liur seperti misalnya penyakit infeksi yang lain. Air liur itu tuberkulosis dan sebagainya. Epilepsi tidak menular seperti itu karena dia berhubungan dengan aliran listrik yang terjadi pada otak. Makanya ada yang tadi saya katakan, epilepsi bisa terjadi pada lansia. Biasanya lansia ini timbul karena pemberat tadi, penyakit-penyakit tertentu. Kalau secara gender, Dokter Tris, apakah dia banyak menyerang di satu jenis kelamin atau dua-duanya sebenarnya dua-duanya berpeluang, tapi saya lebih banyak menemukan pada laki-laki terus. Pada laki-laki. Cuma kalau yang di usia lansia itu biasanya paling banyak itu pada orang-orang yang post stroke. Jadi stroke itu banyak juga menimbulkan komplikasi terjadinya epilepsi pasca stroke. Makanya sekali lagi, karena kita itu semuanya tetap sebenarnya ada hantaran listrik, cuman berlebihan atau tidak. Nah, kalau yang tadi gen itu memang karena gennya ada riwayat herediter, berarti dia keturunan. Contohnya mungkin Mbak Reni punya anak 4. Mungkin yang herediternya hanya satu, karena kembali lagi anak itu kan dari kromosom ayah dan kromosom ibu. Kalau keinget-inget lagi tuh kayaknya jadi gimana nih, iya. Cuma kalau yang ada kejang kan cuma oval sendiri. Kalau adik-adiknya tidak gitu loh. Ini gimana? Apakah benar ini bisa seperti itu? Iya. Kalau yang seperti temannya Mbak Reni waktu SD terus SMP sampai meninggal. Dia jatuhnya sih pas waktu masih anak-anak, meninggalnya SMP. Oke. Nah, meninggal itu kalau misalnya karena faktor epilepsi, betul, epilepsi bisa menimbulkan kematian. Kenapa? Apalagi kalau kejangnya dari kejang 1 ke kejang kedua itu berdekatan atau stop sebentar, biasanya belum sampai sadar sudah kejang lagi. Setiap kejang di dalam otak kita tuh oksigennya berkurang, yang kita sebut hipoksia. Kalau hipoksianya terlalu berlanjut, belum ada balik lagi oksigennya diisi lagi, otomatis bisa menimbulkan kematian. Nah, ini apakah case-nya seperti itu saya kurang paham. Siapa tahu bukan juga, tapi itu bisa. Ya, jadi
mungkin bukan dianggap remeh, tapi mereka tidak paham. Jadi dianggap jatuh, terus kemudian bisa juga dia meninggal akibat jatuh, akibat benturan, sehingga terjadian perdarahan di otak, kemudian meninggal. Nah, jatuhnya itu karena serangan epilepsi. Ya, jadi seperti orang stroke perdarahan itu kan jatuh, kadang-kadang ada yang jatuh juga perdarahan. Nah, ini karena dia ada serangan epilepsi kejang, nggak ketahuan, terus dia jatuh, terbentur hebat, kemudian bisa terjadi perdarahan, kemudian bisa meninggal. Itu ya, itu menjawab kawannya Mbak Reni. Nah, kalau anak-anaknya Mbak Reni, apakah itu kemudian hari itu bisa terjadi lagi? Kita hanya bisa memonitor. Tapi nggak apa-apa kalau bilang sama anak-anak, kalau dia ada kelainan, misalnya pusing berlebihan atau sepertinya sering kram, paling gampang adalah kram ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba kram, terus tiba-tiba kayak ada misalnya seperti ada orang mau pingsan, seperti ada apa tuh bintang-bintang. Nah, itu merupakan salah satu pertanda juga orang mau terjadi kejang. Ya, terus seperti mungkin kalau penderitanya tidak mengalami, tapi kita bisa melihat, misalnya tidak ada apa-apa, misalnya dia giginya kebentuk, terus dia misalnya ininya bisa goyang-goyang, itu merupakan suatu kejang yang kecil, maksudnya sederhana yang disebut petimal itu. Jadi dia cuma seperti orang senewan, ya. Terus nanti berapa saat diajak ngomong juga nggak ada kontak, tapi nanti hilang sendiri. Itu merupakan salah satu tipe dari kejang juga. Jadi jangan dientengin, ya. Tapi kalau itu semua tidak ada, ya kita nggak usah khawatir, karena kembali lagi, saya lompat-lompat ya. Epilepsi ini memang penyebabnya bisa dari mana saja tidak diketahui, tapi epilepsi ini bisa dikurangin, yaitu antara lain dengan hidup sehat. Kembali lagi, polanya itu adalah kembali ke hidup sehat. Hidup sehat itu apa? Yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang baik, kemudian jangan stres atau hindarin stres, cukup olahraga, hindarin rokok, hindarin alkohol yang berlebihan, apalagi sampai orang OD ya, dan periksakan ke dokter bila ada gejala yang tidak wajar, dan kembali lagi tambahkan suplemen untuk meningkatkan imunitas dari badan kita. Nah, saya yakin Mbak Reni itu ibu yang baik. Saya tahu dari dulu dia akan memenuhi asupan gizi anak-anaknya, walaupun tidak usah makanan yang mewah, yang mahal. Tapi saya yakin Mbak Reni itu sangat buat anak-anaknya itu semuanya all out buat anak-anaknya ya. Dari dulu saya tahu. Jadi kembali lagi, hidup sehat itu adalah patokannya. Jadi kalau sudah hidup sehat, terus anak-anaknya Mbak Reni walaupun cowok semua itu tidak merokok dan sebagainya, itu paling enggak sudah ada modal untuk menjadikan supaya dia hidup lebih baik, lebih sehat, supaya tidak terjadi yang tidak kita ingin. Oke, Pak Oni, ada lagi kah pertanyaan? Ada, Bu Ya, silakan. Mulyanawati Zainal. Oke. Kalau penderita epilepsi tiba-tiba datang kejang-kejangnya, apakah dibiarkan saja sampai berhenti sendiri atau gimana? Karena pernah saya lihat kasus seperti itu justru dibiarkan orang-orang tanpa ada yang berani sentuh. Oke, Ibu. Bagus. Jadi betul, baik. Sebenarnya ini dilema antara membiarkan dan tidak. Cuman kalau bisa adalah pertolongan bila diketahui adanya orang yang atau anak, masih remaja atau orang tua yang tiba-tiba kejang, dan Anda lihat kejangnya itu yang tonik-klonik, itu artinya seluruh tubuh. Sedapat mungkin adalah Anda bisa membantu, yaitu memberikan perlindungan kepada lidah. Jadi supaya lidahnya tidak tergigit. Yaitu antara lain ambillah sesuatu yang tidak gampang patah, ya. Misalnya sendok itu tidak gampang patah, tapi kalau penggaris itu gampang patah. Jangan masukkan jari kita ke dalam mulutnya, karena itu sangat berbahaya, bisa putus. Jadi masukkanlah sesuatu ke dalam mulut penderita, ya, supaya kita bisa melindungi si pasien atau penderita itu dari menggigit lidahnya itu. Kemudian berikanlah ruang yang oksigennya bisa, jangan dikerubutin sehingga orang tersebut malah kekurangan oksigen. Karena pada saat kejang itu oksigen yang masuk ke dalam otaknya itu kurang. Karena dia kejang, jadi dia kayak ngetok gitu ya, jadi masuk. Jadi berikanlah airflow yang cukup kepada penderita itu. Boleh dibantu dipijit-pijit. Begitu dia sudah mereda,
jangan dibiarkan, kalau bisa dibawa cepat-cepat ke rumah Rumah sakit. sakit, betul. Karena kita tidak pernah tahu penderita ini seberapa parahnya, Ya. apakah dia sebelumnya sudah pernah kejang dan sebagainya. Karena penderita ini bila sadar dia tidak ingat, Betul. kecuali nanti telepon keluarganya itu akan makan waktu. Jadi bila sudah agak reda, tidak terlalu kelanjutan, cepat-cepat bantu bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Itu yang akan membantu penderita ini supaya tidak tambah parah. Jadi mungkin kalau kita mau ambil sendok dulu juga nggak keburu sih dokter Oh, Tris, oke. gitu. Jadi kita pakai apa aja Apa yang aja. ada di dekat kita, Bisa misalnya baju diuntel-untel, Iya, masukin. iya, Atau begitu. misalnya tas, handle-nya, Iya, maksudnya itu iya. juga boleh. Pokoknya kalau bisa gigi jangan beratuk dengan gigi, Iya, iya, supaya betul. biasanya kalau orang kejang itu lidahnya akan sedikit Iya, bengkak. iya. Ya, jadi dia akan bisa patah. Nah, itu kalau udah patah kasihan sekali ya, karena putus bukan patah. Betul. Jadi untuk menghindari, berikan space dari atas dan bawah, yaitu masukkan memang apa aja. Tapi kalau bisa jangan yang gampang patah. Iya, iya. Karena kalau patah nanti masuk ke dalam. betul, betul. Ya kalau yang betul. plastik-plastik, yang sendok plastik atau Iya, apa jangan. itu malah akan lebih berbahaya. Jangan. Jadi yang tidak gampang patah mungkin baju, betul. Iya, Baju yang diuntel atau Iya. kita punya kerudung, Iya, susulin iya, gitu. betul. Tapi sekali lagi jangan kayak dimasukin, Iya, jadi nafasnya jadi, kita iya, benar, berhentikan ya. benar, Jadi benar. berikan paling tidak Iya. rongga, space supaya gigi tidak bertemu dengan Iya. gigi. Nah, untuk menghindari itu bisa dimiringkan, dokter. Ya, Tris. betul, bisa dimiringkan. Jadi kalau Ya. kalau terlentang kan khawatir lidahnya Betul, ya masuk, seperti itu. Nah, lidahnya ini- masuk ya. atau lidahnya kegigit. Iya. Kalau lidah masuk itu juga menghambat jalan nafas, Nafas, itu bisa betul. menimbulkan kematian. Kematian, juga. betul Iya. ya. Jadi dimiringkan saja. Betul ya tadi yang dokter Tris sampaikan, nggak kejang tapi bergemertek. Nah, Ya. Mas Oval juga seperti itu, dokter Tris. Ada kalanya dia seperti itu. Kadang-kadang saya suka liatin, wah ini mau kejang, ini mau kejang. Wah, kita Ya. sudah panik. Nah, kalau Oval itu ya, FKC Family, jadi kalau saya kasih obat panas, penurun panas, itu saya masih deg-degan karena ini kejangnya dia tuh cepet banget. Jadi obat belum nyampe, dia udah kejang gitu loh. Oke. Meskipun sudah dikasih obat gitu, Oke. dokter Tris. Pada pasien seperti ini yang dengan anak panas kemudian kejang, biasa kalau ke dokter dia nggak akan hanya dikasih obat penenang, nggak akan dikasih obat turun Obat panas. panas. Turun panasnya itu akan ditambah zat-zat yang penenang sehingga dia tidak gampang timbul kejang. Jadi pasien-pasien yang punya anak kecil, bila ada riwayat kejang harus bilang ke dokternya. Kalau biasanya dia demam, bisa kejang dok, sehingga dokternya kalau mau resepkan, dia akan memasukkan obat-obatan yang memang tidak gampang dibeli ya. Maksudnya itu harus di apotek dengan resep dokter untuk mengurangi atau menghindari terjadinya kejang tersebut. Iya. Jadi nggak cuman panas terus jadi nurunin panas aja yang seperti kita ada di pasaran atau bisa beli bebas. Obat itu harus ditambahkan misalnya dengan phenobarbital ya. Yang dari dubur itu dokter Tris. Itu Stasolid, Iya, Stasolid, ya, betul. itu maaf menyebutkan karena biasanya itu obat-obatan yang paling gampang yang semprot. Nah, itu untuk menimbulkan menghindari turunnya panas supaya tidak terjadinya kejang. Ya. Jadi pokoknya kalau yang punya anak mungkin diamatin deh ya. Bener tadi yang dokter Tris sampaikan, jangan dianggap sepele. Apalagi kalau sudah pernah sekali kejang, nah itu harus benar-benar waspada. Jadi kalau saya biasanya kalau oval itu paling ini oval ya, karena kalau adik-adiknya nggak terlalu begitu dari rumah udah dikontak. Waktu itu kita ada yang ngasuh oval, dia telepon saya, Mbak oval, wah panas, wah udah saya pasti langsung pulang. Cepat banget saya langsung pulang gitu. Kebetulan waktu dulu kantor masih deket sama rumah, jadi langsung pulang. Karena saya berpikir kalau oval ini berbeda gitu ya. Jadi dia kadang bisa hanya bergemeretak saja giginya, kadang-kadang bisa sampai kejang ya. Nah, jadi tipsnya dari saya kalau misalnya Anda punya anak seperti ini, jangan tunggu panasnya sampai tinggi banget. Jadi misalnya dia demam, cepat langsung kasih obat. Ya. Dan harus ada di rumah tuh ya, obat untuk turun panas. Jangan nunggu misalnya, dan termometer harus punya. Dulu saya sampai punya berapa biji termometer itu, karena begitu dia ini langsung kita ukur dan langsung dikompres seluruh badan. Betul, gitu dokter betul. Tris, karena benar-benar saya tuh kejar-kejaran banget ya, dari mulai saya kasih obat sampai turunnya panas itu kadang-kadang obatnya belum nyampe,
Udah keburu panasnya kejang. tuh udah naik, iya panasnya tuh belum turun artinya, udah langsung kena kejang ya. Dan satu lagi tadi yang dokter sampaikan itu juga betul, jadi sebenarnya setelah selesai kejang itu bawa ke dokter. Iya, Dok. Ya waktu itu Ova juga seperti itu, tetap saya bawa ke rumah sakit meskipun kejangnya sudah selesai, bahkan saya minta dirawat aja deh karena takutnya berulang gitu. Ya mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Ibu Mulyana ya. Tadi Dokter Tri sudah sampaikan ya, kalau misalnya ada orang yang kejang gitu, itu kemungkinan besar pasti mengganggu ke anggota tubuh yang lain. Misalnya mungkin misalnya tulangnya ya kan, seperti tadi dokter sampaikan, mungkin tulangnya dan yang lainnya gitu ya. Nah kalau misalnya umur 9 tahun, karena produk yang buat anak-anak itu hanya kalsimekdi, silahkan berikan kalsimekdi saja. Nah sekarang kan ada produk baru tuh yang kemarin ya, Kids Multivitamin. Nah ini boleh diberikan juga karena namanya multivitamin ya dok. Iya. Pasti beragam sekali vitaminnya di sana. Jadi Bapak boleh combine antara kalsimekdi dengan Kids Multivitamin. Anda mau tambahkan C Plus-nya juga boleh. Jadi dokter tadi kita ada 2 produk baru, ada C Plus dan ada Kids Multivitamin ya. Dua-dua ini boleh Bapak berikan ditambahkan dengan kalsimekdi gitu ya. Nah kalau untuk orang dewasa gimana? Saya sudah ada di sini ya. Ini adalah paket vital ya, kalau Bapak Ibu tahu ya. Jadi ada ada Ingenium, ada Liverite, ada Tridans. Anda tinggal tambahkan ini kalsimekdi ya. Kalau misalnya tadi terkait otot-ototnya juga gitu ya, sendi-sendinya juga pasti kan capek. iya Karena kan, orang betul. baru kejang itu seperti habis Betul. itu biasanya dia tidur ya, karena betul. dia lelah sekali. Betul. Nah ini produknya yang bisa diberikan. Ingat, epilepsi itu tidak bisa disembuhkan, tetapi kita mencoba untuk mengurangi frekuensi kambuhnya. Dengan cara apa? Tadi dokter sudah sampaikan, pola hidupnya harus dijaga, makannya yang baik, kurangin hal-hal yang memang mengganggu pola hidup sehat ya, seperti mohon maaf alkohol, kemudian rokok ya. Ya, yang seperti itu. Dan kalau misalnya memang ada riwayat ya, ada faktor genetik, Betul. misalnya anak Anda panas ya, kemudian ingat-ingat ya kakeknya punya riwayat epilepsi, ya ini jangan dientengkan. Kalau dokter bilang jangan dientengkan gitu ya. Jadi tetap harus diwaspadai. Iya, sekali lagi kita tidak usah terlalu panik atau terlalu takut atau malu dengan penyakit epilepsi, karena epilepsi itu bukan penyakit yang sebenarnya memalukan. Zaman dulu kayaknya orang ayan itu memalukan. Betul. Jadi nggak usah khawatir karena dengan penyakit epilepsi ini bisa ada obatnya, bisa dicari obatnya supaya tidak berlanjut, dan orang dengan epilepsi tetap dapat hidup dengan normal asal penderitanya ini menemukan atau dengan obat-obatan tertentu yang bisa membantu dia untuk tidak terjadi serangan-serangan berikutnya. Yang dikhawatirkan adalah epilepsi ini disembunyikan sehingga tidak bisa diterapi secara maksimal. Betul. Jadi sekali lagi jangan malu dengan epilepsi, karena Anda tidak pernah pingin kita itu kena epilepsi atau penyakit-penyakit yang didapatkan atau diwariskan dari keluarga kita. Tapi andai kata kita mendapatkan warisan yang kurang enak, ya antara lain penyakit, ya kita waspadai atau kita minimalkan dengan cara bagaimana supaya warisan itu tidak mengganggu kehidupan kita, tapi kita bisa hidup dengan damai dengan warisan itu, yaitu antara lain dengan Anda tahu kekurangan Anda sehingga TPD terus melanjutkan kehidupan dengan baik. Tapi sekali lagi, apapun penyakit kita, apapun kelainan di dalam organ tubuh kita, kembali lagi yang terbaik adalah pola hidup sehat. Ya. Jadi pola hidup sehat itu termasuk pada suplemen. Iya. Untuk produknya, ya jangan tunggu kejang baru konsumsi produk. Kalau kejang dikasih produk ya nggak bisa ya dok. Jadi ini lebih untuk preventif ya, lakukan sedini mungkin untuk mengkonsumsi produk, dan jangan Anda saja yang konsumsi, tapi juga seluruh keluarga Anda
bukan keluarga inti saja, tetapi juga keluarga besar Anda dan juga tentunya konsumen-konsumen Anda. Ya, bye bye, sampai di sini. Salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.